Hampir 3 bulan berlalu, kasus babysitter penganiaya anak selebgram Agnia Punjabi bergulir, namun hingga kini belum ada kejelasan soal kelanjutan proses hukum kasusnya tersebut. Selebgram asal Kota Malang itu pun menuntut keadilan. Ia mempertanyakan kejelasan proses hukuman terhadap babysitter yang menganiaya anaknya itu di sosial media. Terhadap perkembangan kasusnya terkesan diam di tempat, ia pun memasrahkan kasusnya tersebut kepada Sang Maha Kuasa. Dalam unggahannya, selebgram ini meminta warganet ikut mengawal perkembangan kasusnya. Mengawal perkembangan kasusnya itu, pengacara sekaligus pemerhati anak Prof. Henry Indraguna mendampingi Reinoki, suami selebgram Agnia Punjabi, mendatangi Polresta Malang Kota guna memberikan dukungan dan menanyakan perkembangan kasus yang sempat viral dan menarik perhatian dan simpati berbagai kalangan. Kedatangan mereka itu untuk melakukan audiensi tentang perkembangan kasusnya. Selanjutnya dalam pertemuan tadi kami melihat ada beberapa hal yang kami akan bawa ke Jakarta untuk dipertimbangkan. Contohnya salah satunya adalah adanya sertifikasi ya terhadap babysitter yang akan ditugaskan ya melayani anak kan. Itu harus ada sertifikasi kejiwaan ya. Jadi dipastikan dulu jiwanya itu harus sehat, ya. Jadi itu harus ada. Jadi nanti si pengguna layanan ini bisa mendapatkan pelayanan yang semaksimal mungkin ya. Karena kami khawatir ada sakit jiwa ya, ada kelainan jiwa sehingga berakibat kepada anak lain. Diterangkan Henry Indraguna, pihaknya menaruh perhatian lebih dalam menolak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Malang juga tak luput dari perhatian. Dengan datang ke Kota Malang, dirinya bersama tim mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota menangani kasus kekerasan terhadap anak. Alhamdulillah memang apresiasi lah penanganannya luar biasa cepat. Hari ini juga langsung diproses gitu. Dari pertemuan bersama Polresta Malang Kota, ada beberapa poin yang akan dibawa ke Jakarta. Salah satunya adalah perlunya sertifikasi bagi pengasuh untuk memastikan bahwa pengasuh anak memiliki jiwa yang sehat, agar kasus anak dianiaya pengasuh tidak terjadi lagi. Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, pihaknya terus menangani kasus penganiayaan anak ini. Bahkan saat ini telah mengirim berkas perkara P19, diharapkan segera P21 dan persidangan segera digelar. Hari ini paling lambat besok untuk perkara kita kirim kembali setelah pemenuhan P19 yang kemarin bisa kita penuhi. Semoga segera bisa dinyatakan lengkap untuk nantinya dilanjutkan pelimpahan berkas ulangi tersangka dan barang bukti. Sementara itu, sidang perkara dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin kemarin. Agenda sidang yakni pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum JPU terkait dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Amar. Amar dihadirkan secara daring melalui sambungan Zoom. Lantas apa tanggapan JPU atas eksepsi yang dibacakan pihak Amar Zoni? Monggo, nanti kan kami tanggapi Rabu nanti. Nanti dilihat aja tanggapan kami. Dalam salah satu eksepsinya, kuasa hukum Amar Zoni menitik beratkan pada pemilihan lokasi yang menjadi wewenang pengadilan untuk mengadili perkara narkoba kliennya. Bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melainkan seharusnya di Pengadilan Negeri Tangerang, lokasi tempat peristiwa terjadi. Kan bahwa kita kan berfokusnya kan ke masalah kewenangan relatif dari pengadilan. Nah, kalau menurut pendapat kita, itu kan peristiwa hukumnya kan lupus direktinya, ya barang itu kan datangnya dari Bekasi, dipesannya ke Tangerang Selatan. Nah, akhirnya kan ditangkap di Tangerang Selatan, ya kan amarnya. Nah ini kan berarti kan ada dua ya lokasi di sini. Dan lebih dekatnya kan ya ke Tangerang karena kan ditangkap di situ.
Barang bukti disita juga di situ. Nah, jadi perlu diketahui perbedaan wewenang mengadili dan lokus delikti. Jadi kejadian pidananya di tempat lain sepanjang memenuhi kriteria boleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili. Saksi untuk perkara ini kan saksinya kebanyakan di Jakarta Barat, sehingga memang kami memilih PN Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkara ini. Jangan lagi disebut, tolong wartawan, wilayah hukum, jangan ya, daerah hukum. Karena hukum acara itu ngomong daerah hukum, baik penyidik, penuntut umum, pengadilan itu daerah hukum, bukan wilayah hukum. Ada beberapa poin yang diajukan pihak Amar terhadap dakwaan jaksa. Meskipun sudah mengajukan, namun pengacara Amar Zoni tetap percaya diri kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan menerima surat eksepsi yang diajukannya. Lantas seberapa yakin eksepsi pihak Amar Zoni itu dikabulkan Majelis Hakim yang menyidangkan? Jadi sekarang belum tahu nih apa nanti keputusan hakim. Bisa dikabulkan, bisa juga tidak. Jadi jangan dikatakan ini sia-sia. Itu undang-undang KUHP yang mengatur itu. Bahwa kita memang hak kita ngajukan eksepsi. Sidang tanggapan eksepsi oleh JPU akan dilaksanakan Rabu 22 Mei 2024 pukul 13.00 di PN Jakbar. Ingin move on untuk melanjutkan kehidupan masing-masing, Inara Virgon sepakat berdamai dan saling mencabut laporan. Ahmad Ramzi yang hadir seorang diri tanpa ditemani tim kuasa hukum lainnya dan Inara sebagai klien, menjelaskan agenda kedatangannya ke Diskrimum Polda Metro Jaya siang ini guna mencabut laporan polisi yang dibuat oleh kliennya Inara. Tak hanya itu, dirinya juga mendatangi Subdit Cyber terkait dengan laporan yang dibuat oleh Virgon. Seperti diketahui, Inara melaporkan Virgon ke polisi atas dugaan pezinahan. Sementara Virgon melaporkan Inara atas dugaan illegal akses. Hari ini saya mendatangi Polda Metro ke Subdit Renakta untuk mencabut laporan polisi yang telah dibuat oleh saudari Inara. Dan juga saya mendatangi Subdit Cyber berkaitan Inara selaku terlapor di Subdit Cyber terhadap laporan dibuat oleh saudara Virgon. Mereka berdua telah bersepakat mencabut laporan polisi, mencatatkan di hadapan notaris bahwa mereka berdamai dengan saling mencabut laporan polisi masing-masing. Diungkapkan Ramzi bahwa Inara dan Virgon telah bersepakat untuk berdamai sehingga di hadapan notaris mereka mencatatkan bukti untuk saling mencabut laporan mereka berdua agar dapat segera dihentikan proses hukumnya sehingga untuk permasalahan pidana Inara dan Virgon dianggap selesai dan kedua belah pihak bisa move on dan melanjutkan hidupnya masing-masing. Hari ini saya menyerahkan bukti tersebut untuk bisa diproses oleh masing-masing direktorat untuk bisa dihentikan proses hukumnya agar permasalahan hukum kaitan masalah pidana sudah selesai dan kita bisa move on terhadap kehidupan masing-masing. Inara melalui kuasa hukumnya menyampaikan pesan ingin mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha serta ingin move on dari kehidupan lamanya dan saling melanjutkan hidupnya masing-masing. Atas nota perdamaian tersebut tidak ada perjanjian atau tuntutan apapun, keduanya ikhlas untuk saling mencabut laporan. Akhirnya mereka berdua sepakat berdamai untuk kedepannya bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik. Ya udah, kita nggak mau lagi membahas mengenai laporan yang kemarin kita buat dan Inara pesannya adalah dia ingin melanjutkan kehidupan dengan mendidik anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Inara dan Virgon sendiri akan dijadwalkan hadir Selasa pekan depan untuk sama-sama melakukan BAP pencabutan laporannya masing-masing. Lantas akankah Inara dan Virgon membuka peluang rujuk? Nanti Mbak Inara dijadwalkan minggu depan untuk melakukan BAP pencabutan laporan polisi. Begitupun pihak Virgon juga pasti akan mencabut dalam bentuk BAP juga agar itu administrasinya bisa terselesaikan dengan baik.